Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam pertama Korintus pasal 15 ayat yang ke-55 sampai 57. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, konteks dari bacaan kita, Paulus sementara berbicara tentang kebangkitan. Mengapa Paulus bicara kebangkitan kepada orang-orang Korintus? Karena pada saat itu orang-orang Korintus tidak menerima konsep tentang kebangkitan orang mati. Dan secara khusus di pasal yang ke-15 dari pertama Korintus ini, Paulus berbicara tentang kebangkitan, mulai dari kebangkitan Kristus hingga kebangkitan tubuh. Dan sebagaimana di ayat yang ke-20, Paulus mengatakan bahwa Kristus telah bangkit dan menjadi yang sulung dari semua orang yang telah meninggal. Dengan demikian, Paulus membuktikan bahwa konsep tentang kebangkitan orang mati itu sungguh terjadi dan Kristus telah mengalaminya sendiri. Kebangkitan Kristus ini merupakan jaminan bagi orang-orang percaya, karena jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah semua kepercayaan dari orang-orang Kristen yang ada. Dan sebagaimana di dalam bacaan kita, secara khusus di ayat 55 ini, kita melihat seolah-olah Paulus memberikan olokan kepada iblis dan kuasanya dengan mengatakan, hai iblis, di manakah kemenanganmu? Hai iblis, di manakah sengatmu? Paulus ingin menunjukkan bahwa Kristus telah mengalahkan iblis dan kuasa maut. Saudara yang terkasih, dari kemenangan Kristus melalui kebangkitannya memberikan kepada kita kebenaran penting di dalamnya. Yang pertama, kemenangan Kristus melalui kebangkitan menunjukkan bahwa kuasa iblis dan maut telah dikalahkan. Inilah yang menjadi semangat bagi kita orang-orang Kristen di dalam mengiring akan Tuhan. Karena Kristus telah menang atas kuasa maut, maka kematian itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi kita, tetapi kematian merupakan pintu menuju kepada Bapa di sorga, pintu untuk kita bisa berjumpa dengan Kristus. Karena itu sebagai orang percaya, kita memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Kristus bahwa kapan saja ketika hidup kita di dunia ini berakhir, maka kematian adalah pintu di mana kita dapat bersatu dengan Kristus di dalam kerajaan sorga. Kristus telah menang atas kuasa maut, memberikan kepada kita kekuatan untuk tidak takut lagi kepada sebuah kematian. Kebenaran yang kedua yang bisa kita lihat adalah kemenangan Kristus melalui kebangkitan membuktikan bahwa hutang dosa kita telah lunas dibayar oleh Kristus dan Allah Bapa menerima hal itu. Saudara, jika Kristus belum bangkit dari antara orang mati, itu berarti dosa-dosa kita belum lunas dibayar oleh Kristus. Tetapi faktanya Kristus telah bangkit. Itu berarti dosa-dosa kita telah dibayar lunas oleh Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Saudara yang saat ini belum sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, saudara sementara memikul dosa-dosa saudara, yang mana pada saatnya tiba, dosa-dosa itu yang akan membawa saudara kepada kebinasaan kekal. Tetapi bagi orang yang sudah percaya kepada Kristus, ingat bahwa dosa saya dan saudara sudah lunas dibayar oleh Kristus. Dan kebenaran yang ketiga adalah kemenangan Kristus melalui kebangkitan menjadi jaminan akan keselamatan kita. Dia menjamin kita bahwa orang-orang percaya memiliki keselamatan dan keselamatannya itu tidak pernah akan hilang. Karena itu saudara terkasih, memang di dalam dunia ini sebagai pengikut-pengikut Kristus kita banyak mengalami penderitaan, olokan, hinaan, sindiran daripada orang-orang yang mengolok kekristenan, yang mengolok Kristus. Tetapi ingat bahwa Kristus itulah yang menjadi jaminan bagi saya dan saudara. Ingatlah
Kristus telah bangkit, Kristus telah menang atas kuasa iblis dan maut. Dan kemenangan itu adalah juga kemenangan saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Selamat merayakan Paskah bagi kita semua umat pilihan Tuhan. Biarlah kita bersuka cita di momen Paskah ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah kemenangan Kristus melalui kebangkitan menjadi sumber pengharapan kami bahwa dosa kami telah lunas terbayar oleh Kristus di kayu salib, dan bahwa keselamatan kami tidak akan pernah hilang. Terima kasih untuk jaminan ini dalam hidup kami. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.